Bismillahirrahmanirrahim. Mulai kita mengkaji risalah syurutus shalah wa arkanuha wa wajibatuha. Risalah ini juga merupakan tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah, di mana risalah ini menjelaskan secara ringkas tentang perihal ibadah yang agung, ibadah yang mulia, ibadah yang besar, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkannya langsung tanpa perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan Allah mengangkat beliau ke langit dalam peristiwa Isra' Mi'raj, yaitu ibadah as-salah. Qala al-Imam rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Syurutus salati tis'atun. Syarat-syarat salat itu ada 9. Al-Islam, wal-aql, wat-tamyiz, wa raf'ul hadath, wa izalatun najasah, wa satrul aurah, wa dukhulul waqti, wa istiqbalul qiblah, wan niyyah. Syarat salat ini ada 9, yaitu Islam, berakal, tamyiz. Tamyiz ini usia, ya, walaupun tidak harus baligh terlebih dahulu, tetapi usia di mana ketika nanti akan dijelaskan insyaallah di kalimah-kalimah berikutnya. Waraful hadath, dan menghilangkan hadath, ya. Wa izalatun najasah, dan menghilangkan najis, ya. Wa satrul aurah, menutup aurat, kemudian masuknya waktu, kemudian menghadap kiblat, kemudian niyyah. Ini syarat salat yang harus terpenuhi ketika seseorang hendak melaksanakan salat. Di mana syarat didefinisikan oleh para ulama, ma yalzam min adamihi al-adam wa la yalzam min wujudihi al-wujud. Syarat itu adalah sesuatu yang ketika tidak ada, maka enggak ada sesuatu yang diinginkan. Enggak ada sesuatu yang diharuskan. Tapi kalau ada, tidak mengharuskan adanya sesuatu yang dikaitkan. Seperti misalkan syarat salat yaitu dalam keadaan suci, raful hadath, ya, tidak berhadath. Artinya sudah dalam keadaan suci, sudah wudu, atau kalau misalkan junub sudah mandi besar. Ya. Ketika orang wudu, apakah wudu itu mengharuskan dia sholat? Tidak harus. Misalkan seorang wudu jam 2 siang, dia ingin wudu saja, karena memang ingin tidur misalkan. Apakah ketika selesai wudu dia harus sholat? Artinya adanya dia dalam keadaan suci itu apakah harus sholat? Maka tidak harus. Tapi ketika nanti tidak dalam keadaan wudu, maka nggak bisa sholat. Misalkan walaupun sudah masuk waktu, tapi belum bersuci, artinya masih berhadas, maka dia harus bersuci dulu. Ketika masih berhadas berarti dalam keadaan tidak suci, maka tidak bisa sholat. Nah, ini yang disebut syarat. Nah, syarat pertama, syaratul awal, kemudian Imam melanjutkan mulai merinci dengan menjelaskan secara ringkas, dan beliau menyebutkan banyak dalil. Yang pertama adalah Islam. Pertama adalah al-Islam. Artinya orang sholat itu harus orang Islam, biar sholatnya diterima, ya. Karena memang amalan umat ini itu bisa diterima ketika sudah dibangun di atas 2 syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, didahului dengan 2 kalimat syahadat, biar amalan-amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dhidduhu al-kufr, ya. Dan lawan daripada Islam adalah kekufuran. Wal kafir amaluhu mardud. Nah, ini orang kafir itu amalannya tertolak. Mau beramal sebanyak apapun, wala tuqbalus sholatu illa min muslim, dan salat tidak terima kecuali dari seorang yang beragama Islam. Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang mencari agama selain Islam sebagai agamanya, siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya, maka tidak diterima amalannya, dan di akhirat nanti termasuk orang-orang yang merugi. Wal kafiru amaluhu mardudun.
orang kafir itu amalannya tertolak walau amila ayya amalin. Walaupun dia beramal dengan amalan apapun. Ya, sampai-sampai sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat, maka lil musyrikin ay ya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr. Enggak pantas buat orang-orang musyrikin itu memakmurkan masjid-masjid Allah. Syahidina ala anfusihim bil kufr. Mereka menyaksikan sendiri akan kekufuran mereka. Lihat dalam ayat tersebut Allah sebutkan amalan mulia yaitu memakmurkan masjid, menjadi pelayan masjid, ya. Masjid yang mulia yaitu Masjidil Haram. Tapi apa? Karena mereka musyrik, mereka enggak pantas dan mereka tak saksikan sendiri kekufuran mereka. Maka apa kata Allah? Ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun. Mereka itu batal amalan mereka. Wa fin narihum khalidun. Dan di neraka nanti mereka kekal. Ya, orang-orang musyrik. Ya, walaupun amalannya itu terlihat mulia di mata manusia. Bahkan itu amalan yang mulia. Memakmurkan masjid sampai misalkan ada orang kafir memberikan sumbangan untuk masjid. Walaupun kita juga bisa menerima, artinya boleh menerima sumbangan dari orang kafir untuk membangun masjid. Tapi buat yang menyumbang itu, misalkan masih kafir, maka tidak diterima. Amalannya tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal faj'alnahu haba'an manthura." Lihat Allah katakan faj'alnahu. Kami jadikan debu yang berterbangan. Ini syarat pertama itu al-Islam. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sesi lughah saya ingin menyampaikan tentang sebetulnya ini ada tidak ya dalam matan yang tertuang di daras awal ini, yaitu tentang al-masdar dan ismul masdar. Ya, ringkas saja ya, pembahasan masdar dan ismul masdar. Yang jelas memang beda. Jadi ketika kita menyebut masdar, kita tidak mengatakannya ismul masdar. Ya. Ini berbeda ketika ya karena memang di dalam tasrif usul atau tasrif istilahi di ilmu sharaf itu yang menjadi bahan motor tasrifnya adalah salah satunya adalah masdar, sighah masdar. Ya, dari fi'il madhi, kemudian fi'il mudhari, kemudian masdar, ya, kemudian ismul fa'il. Nah, ini kita jangan sampai salah menyebut masdar sebagai ismul masdar. Kalau ismul fa'il memang sebuah sighah. Tapi al-masdar yang ada dalam tasrif istilahi atau tasrif usul itu bukan ismul masdar. Karena beda lagi. Kalau kita katakan ismul masdar, maka definisinya pun bukan seperti masdar. Ya. Di mana masdar itu jelas merupakan suatu kalimah yang menunjukkan kepada kejadian tanpa dikaitkan dengan waktu. Ya. Bahasa kita itu nama perbuatan, misalkan kataba. Kataba ini masdarnya adalah kitabah. Atau misalkan qatala. Qatala itu masdarnya qatl. Di sini qatala mungkin dikaitkan dengan waktu lampau. Tapi kata qatl yang merupakan masdar untuk qatala ini enggak dikaitkan dengan waktu. Pokoknya ada namanya perbuatan yang disebut perbuatan pembunuhan. Nah, itu namanya masdar. Nama perbuatan. Tapi enggak dikaitkan dengan waktu tertentu. Ya. Nah, beda lagi ketika dikatakan ismul masdar. Nah, nanti bedanya apa? Bedanya sebetulnya bukan masalah waktunya. Memang sama-sama tidak dikaitkan dengan waktu. Ismul masdar pun tidak dikaitkan dengan waktu tertentu. Ya. Dan bisa jadi juga sama-sama menunjukkan kepada perbuatan. Cuman perbedaannya adalah di mana untuk masdar, huruf-huruf yang ada pada masdar itu huruf-hurufnya yang menyusun. Ya. Artinya huruf-huruf aslinya. Untuk masdar, huruf-huruf yang asli pada fi'il itu masih lengkap ketika disebutkan kata masdarnya. Sedangkan ismul masdar, huruf-huruf asli yang ada pada fi'il, ya, bisa jadi terbolak-balik atau berkurang ya pada ismul masdar. Atau berbeda huruf-hurufnya. Jadi kalau di masdar, huruf-huruf fi'il yang ada masih lengkap. Tapi kalau di ismul masdar, huruf-huruf di fi'il madhinya
bisa jadi terbolak-balik, atau misalkan berubah huruf-hurufnya, atau betul-betul berubah katanya. Ya. Jadi sudah tidak lagi seperti yang ada di fi'il. Walaupun sebagiannya masih ada, misalkan disebutkan kata a'ta. Kata a'ta, ya, a'ta dibangun di atas wazan apa? Af'ala. Nah, ini fi'il naqis ya. A'ta, masdarnya apa? I'ta. I'ta menunjukkan nama perbuatan memberi. Dan a'ta ini fi'il memberi di waktu lampau. I'ta tidak menunjukkan kepada waktu tertentu, tetapi huruf-huruf yang ada pada kata i'ta itu adalah huruf-huruf yang ada pada fi'il a'ta. Itu bisa dilihat. Bisa ditulis, kita lihat secara urut. Oh, huruf-hurufnya masih ada. Ya, walaupun memang jelas ada penambahan huruf. Misalkan dengan pemanjangan i'ta. Tetapi kalau di ismul masdarnya masih sama untuk kalimat a'ta, yaitu adalah kalimat a'ta. Lihat. Ada huruf yang tidak ada pada fi'il madhi. Bisa ditulis juga, yaitu kalimat a'ta. Kita lihat padanya ada huruf fi'il madhi yang tidak disebutkan di ismul masdar. Sama juga menunjukkan perbuatan tanpa dikaitkan dengan waktu. Cuma hurufnya ada yang tidak lengkap. Ya, itu bedanya. Seperti nanti misalkan kalau kita dapatin kalimat wudu. Wudu ini ismul masdar untuk kalimat tawadda'a, yatawadda'u. Tawaddu'an masdarnya. Tapi ismul masdarnya apa? Wudu. Seperti juga dalam matan yang kita baca tadi, yaitu kalimat as-shalah. Shalah ini ismul masdar. Ismul masdar untuk kalimat shalla yusalli. Kadang kita bingung. Ini kalimat salat ini fi'il madhinya apa ya? Terus kita tahu, dan memang kita tahu bahwasanya fi'il madhinya kata salat adalah shalla yusalli. Padahal kalau kita mentasrif shalla yusalli tasliyatan, ya kan? Shalla yusalli tasliyatan. Kenapa kok bukan tasliyatan? Kita setiap hari ngomong salat, tetapi kenapa bukan tasliyatan? Maka kalimat sholah ini ternyata adalah ismul masdar untuk sholah. Adapun masdarnya adalah kalimat tasliyatan. Seperti itu. Ya. Jelas ya insyaallah ya. Jelas. Dan sebagai catatan juga, kerap kita temukan contoh ismul masdar ini ternyata fi'il-fi'ilnya adalah fi'il-fi'il kok bukan sulasi. Ya, karena memang benar bahwasanya untuk ismul masdar itu hanya diperuntukkan bagi fi'il-fi'il yang non-sulasi. Fi'il-fi'il non-sulasi. Seperti misalkan rubai, khumasi, sudasi. Nah, ini bisa kita lihat, bisa kita tebak apakah ada ismul masdarnya. Tapi kalau sulasi misalkan kataba, atau misalkan qatala, ini nggak bisa kita sebutkan ismul masdarnya. Artinya memang tidak ada ismul masdarnya. InsyaAllah jelas antara perbedaan antara ismul masdar dan masdar. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.